Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihil fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqfazal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, nikmatillah wa syukurillah. Marilah Bapak-bapak dan saudara sekalian, yang pertama kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, yang dimana dengan kita mensyukuri nikmat Allah, Allah Azza wa Jalla akan selalu menambah kenikmatan-kenikmatan itu terus menerus. Dan yang kedua, mari Bapak-bapak dan saudara sekalian, kita pun selalu diingatkan untuk bertakwa kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah yang sejauh-jauhnya. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, maupun hubungan kita dengan diri kita sendiri, ayo kita istiqomah, yaitu bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mari Bapak-bapak dan saudara sekalian, kita persiapkan diri kita apabila suatu ketika kita dipanggil oleh Allah, maka posisi kita adalah posisi muslim dan husnul khatimah. Salawat dan salam kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah uswatun hasanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seringkali manusia itu merasa sudah berada di jalan yang benar karena memiliki kekuasaan, dukungan, dan juga program yang terlihat berpihak kepada rakyat. Namun, kebenaran sejati bukan diukur dari pidato dan klaim semata, melainkan dari apakah aturan dan kebijakan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membawa keadilan bagi masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu pemimpin itu menegaskan bahwa pemerintahannya sekarang berada di jalan yang benar, membela keadilan, memberantas kemiskinan, dan juga diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa negeri atau suatu negeri ini masih dikelola dengan sistem yang biasanya kita tahu bersama, yaitu sistem kapitalisme sekuler, termasuk dalam praktek uang ribawi yang terus membesar. Per akhir Maret, Bapak-bapak dan saudara sekalian, tahun 2026 mencapai yaitu utang suatu negeri ini yaitu 9.920,42 triliun atau sekitar 40,75% dari PDB. Pemerintah bahkan itu menganggarkan yaitu 599,4 triliun hanya untuk membayar bunga utang. Laporan Indonesia Strategy and Economy Action Association itu mengatakan bahwa utang jatuh tempo pada tahun 2026 itu mencapai 833,96 triliun, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, yang disebut sebagai tembok utang. Ironisnya, besarnya utang tersebut belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Menurut catatan World Bank atau Bank Dunia, jumlah warga miskin negeri kita ini, Bapak-bapak dan saudara sekalian, itu diperkirakan mencapai 57,2%
dari total penduduk. Sehingga negeri kita ini berada di urutan kedua tingkat kemiskinan tertinggi di Asia Tenggara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang sebuah negara terlihat kuat dan juga berdaulat di hadapan dunia. Tetapi dari arah kebijaksanaannya atau kebijakannya tampak semakin bergantung pada kekuatan asing. Hal itu pula yang kini banyak disoroti dari kedekatan negeri kita dengan kepentingan Amerika melalui perjanjian dagang yang disebut dengan perjanjian dagang ART, kerjasama militer MDSB, dan keikutsertaan dalam BOP atau Bond of Peace. Dalam ART, Indonesia harus membebaskan biaya masuk atau bea masuk 99% produk Amerika. Membeli produk Amerika Serikat sekitar 190 triliun. Serta membeli pesawat Boeing hingga 557 triliun. Perjanjian ini itu dinilai lebih menguntungkan Amerika, yang dimana berpotensi mengganggu kedaulatan Indonesia. Sikap Indonesia terhadap Palestina itu juga makin dipertanyakan. Salah satu pemimpin menyatakan bahwa pengakuan Palestina harus disertai jaminan keamanan bagi Israel. Padahal Israel terus melakukan yang disebut dengan penjajahan dan serangan ke Gaza. Indonesia juga bergabung dalam Bid of Peace bentukan dari Presiden Amerika yang tidak melibatkan Palestina, serta yaitu tidak mengecam serangan Amerika dan juga Israel ke Iran maupun tewasnya yaitu 4 prajurit TNI akibat serangan Israel yang ada di Lebanon. Karena itu Bapak-bapak dan saudara sekalian, banyak pihak itu menilai kebijakan tersebut tidak menunjukkan keberpihakan yang tegas kepada umat dan juga rakyat yang tertindas. Tidak semua yang dianggap baik oleh manusia itu otomatis itu adalah benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jabatan, kekuasaan, dukungan rakyat, bahkan yaitu pujian para ahli bukan ukuran utama kebenaran. Dalam Islam, ukuran benar dan salah tetap harus dikembalikan kepada 2 syarat utama. Saya ulangi, dalam Islam Bapak-bapak dan saudara sekalian, ukuran kebenaran dan kesalahan itu bisa dilihat dari 2 syarat. Yang pertama, seorang hamba itu dikatakan yaitu berada di atas kebenaran ketika mengimani Allah Subhanahu wa taala secara hak dan menjadikannya satu-satunya pembuat hukum kehidupan. Allah Azza wa Jalla mengecam ahlul kitab karena menjadikan rahib dan juga pendeta mereka sebagai pembuat hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu firman Bapak-bapak dan saudara sekalian, di situ dikatakan yang dimana firman Allah, ittakhadu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Artinya adalah mereka menjadikan para rahib dan para pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa bentuk menyembah itu adalah ketika manusia mengikuti aturan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Karena itu, seorang muslim tidak boleh meninggalkan hukum Allah lalu memakai hukum buatan manusia. Termasuk dalam perkara riba yang jelas-jelas itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah dalam surat yaitu Al-Baqarah, di situ disebutkan yang artinya Bapak-bapak dan saudara sekalian, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba
yang belum dipungut jika kalian adalah kaum muslim. Jika kalian tidak meninggalkan sisa-sisa riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Yang kedua, tanda seorang hamba itu mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla adalah menerima dan menjalankan seluruh aturannya. Seorang penguasa itu dikatakan berada dalam kebenaran ketika dia menerapkan syariat Islam dalam mengatur negara. Allah Azza wa Jalla bahkan itu menyebut orang yang tidak berhukum pada hukumnya itu sebagai dalam firman Allah, wa malam yakum bima anjalallah faulaika humul kafirun. Ayat yang lainnya faulaika humud dzalimun. Ayat yang lainnya juga faulaika humud fasihun. Yang dimana barang siapa yang tidak berhukum pada hukumku, kata Allah, maka kita bisa disebut sebagai orang kafir, sebagai orang zalim, maupun sebagai seorang fasik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Termasuk kewajiban kita adalah tidak memberi jalan bagi negara kafir untuk menguasai kaum muslimin, baik melalui utang, penguasaan sumber daya alam, maupun perjanjian yang merugikan umat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Artinya adalah Allah tidak akan memberi jalan bagi orang kafir untuk menguasai kaum mukmin. Karena itu, seorang yang penguasa muslim itu wajib meyakini bahwa hanya syariat Islam yang mampu menghadirkan keberkahan dan keadilan bagi rakyat. Tidak ada aturan yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Azza wa Jalla, Bapak-bapak dan saudara sekalian, apa hukmal jahiliyati yabghun waman asyhadu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Artinya di situ Bapak-bapak dan saudara sekalian, apakah hukum jahiliyah yang mereka kendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Bapak-bapak dan saudara sekalian yang insyaallah dirahmati dan ridhai Allah Azza wa Jalla. Maka kita sebagai umat Islam, ayo Bapak-bapak, kita senantiasa untuk menjalankan apapun dalam standar kehidupan kita adalah standar yang dimana antara benar dan salah. Ayo ikuti apa yang ada di dalam perintah-perintah kita sebagai umat Islam agar kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa qali hadza wastaghfirul azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqfazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, nikmatillah wa syukurillah. Sebagai penutup, mari kita akhiri khutbah ini dengan berdoa bersama. Semoga kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan lahir dan batin serta keberkahan dunia dan akhirat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi kita hidayah, inayah dan juga kekuatan sehingga kita dapat menjadi bagian dari para dai yang selalu bersungguh-sungguh untuk menegakkan syariat Islam secara kafah, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal ikram wa atini sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya amin wa anwat innaka sami'un mujibun da'wah Allahumma fil lana wali walidaina warhamhum hama sigara Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wansur ibadaka muwahidin wansur man nasaraddin wahdul min khadalal muslimin wa dammir a'daiddin wa'li kalimatika ila yaumiddin Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwan indal hisab Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu salim walhamdulillahi rabbil alamin walatikullahu akbar aqimussalah.